There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-temanku semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini tuh aku mau share lagi kegiatan aku, masih seputar kegiatan ibu rumah tangga tentunya ya teman-teman. Semoga kalian masih menunggu-nunggu dan masih setia nontonin video aku. Tapi sebelum kita ke video, di sini aku mau ngucapin terima kasih karena kalian udah ngeklik video aku dan mau nonton video aku. Dan kalau kalian ingin berteman baik lagi dengan aku, kalian bisa follow Instagram aku di Dina Kurniawati 573. Bebas deh, kalian mau nanya apa, mau curcol juga boleh. Karena aku butuh banget nih teman curhat. Siapa nih yang mau curhatan bareng aku, boleh DM aku aja ya. Nah, di sini tuh pagi hari ya teman-teman. Jadi tadi tuh aku mau makan. Ternyata nasi aku tuh kelembutan. Ini tuh tadi yang masak tuh Abang Rais gitu ya. Jadi nasinya tuh lembut banget. Jadi kalau makan nasi lembut gitu berasa kayak makan lontong, tau gak sih? Jadi ya udah, di sini tuh nasinya bercampur gitu ya teman-teman. Remember, you're all I know. Nah, jadi aku tuh daripada terbuang ya, karena dia bercampur sama yang belum mateng, yang keras, terus ada yang lembut gitu nasinya. Ngulah lah gitu bahasanya aku ya teman-teman. Jadi di sini tuh aku olah aja jadi bubur. Nah, ini tuh bubur merah putih gitu ya. Jadi sebenarnya ini bubur merahnya gitu, nggak ada bubur putihnya. Jadi aku tuh suka banget bikin bubur ini. Nah, biasanya kalau di kampung aku bubur ini tuh dibuat kalau lagi ada hajatan gitu ya. Kayak anak baru lahir atau ada mimpi-mimpi buruk gitu. Biasanya kayak gini teman-teman, kalau di kampung-kampung biasa ya, masih percaya gitu-gituan. Jadi kalau kita mimpi buruk tuh disaratin gitu pakai bubur merah putih, baru dikasih sama tetangga-tetangga gitu, sama anak-anak, atau mungkin ada yang lagi hajatan bikin bubur gini. Kalau aku pribadi sih nggak terlalu harus ada hajatan sih. Kalau aku udah pengen ya aku bikin aja gitu. Nah, ini kebetulan udah lama nggak bikin. Terus nasinya kebetulan mengulah ya, jadi ya udah di sini aku bikin aja daripada terbuang. Nah, untuk bikin bubur ini tuh nanti kalian bisa lihat aja di YouTube ya. Karena aku tuh kurang pinter sih untuk jelas-jelasin soal masak-memasak. Soalnya cara bikin bubur ini tuh berbeda-beda teman-teman. Ada yang dimasak sama santan langsung, ada yang santannya belakangan gitu. Jadi sesuai selera sih. Kalau aku tadinya tuh aku masaknya pakai air biasa dulu, setelah buburnya lembut baru aku masak pakai santan. When nothing really matters, that's all. Tapi kalau kalian punya cara cepatnya lagi, bisa kalian share ya di bawah kolom komentar. Nah, ini bubur aku sudah jadi aku tadi makan dulu sebentar. Ternyata pas lagi makan tuh ada tukang paket. Nah, ini aku ada pesen paket ya. Jadi ini tuh paket kebutuhan rumah sih, bukan paket keinginan. Jadi aku kemarin lihat di Indomaret, aku beli Pepsodent ya, aku bilang aja langsung karena udah kelihatan. Jadi aku tuh rencananya tuh mau beli di Indomaret. Ternyata di Indomaret harganya tuh mahal gitu, perbedaannya jauh banget di Shopee. Jadi aku putar haluan dong, ilmu dan akalan mak-mak aku tuh pasti nongol ya, perhitungan aku nongol. Jadi aku belinya di Shopee aja, karena di Shopee tuh harganya jauh lebih murah. Nah, aku beli Pepsodent Herbal. Jadi ini adalah salah satu tips untuk kalian yang lagi giginya sensitif, terus kayak berlubang, sakit
gitu kayak gusinya bengkak. Nah, kalian coba tukar Pepsodent pakai yang herbal seperti ini ya teman-teman. Merek apa aja lah yang penting herbal, itu tuh mujarab banget karena aku udah ngerasain dan alhamdulillah gigi aku sekarang udah nggak pernah sakit lagi. Kemarin-kemarin udah sempat dicabut tapi kayak masih sakit gitu ya, masih bengkak gusinya, dan ternyata setelah ganti Pepsodent gusinya jadi lebih pulih dan lebih sehat. All I know, what I Oke, kita kembali ke video aja. Nah, ini aku mau lihatin cuaca yang sangat cerah di daerah aku. Ini tuh cocok banget nyuci, tapi kok malah aku nggak nyuci ya. Padahal ini tuh panasnya pol banget ya. Kalau nyuci tuh pasti kering, tapi malah aku tuh nggak nyuci. Soalnya mager ya teman-teman. Gak tau kenapa mager tuh datang lagi. Aku tuh orangnya gampang mageran, gampang rajinan gitu. Kalau rajinan ya semua dikerjai. Tapi kalau udah sekalinya mager ya mau disuruh pun aku nggak mau ya teman-teman. Mungkin itu sifat wanita kali ya. Kalau kalian gimana teman-teman? Apa tipe kalian yang harus disuruh dulu atau nunggu pas suami ngomel? Kalau aku tergantung mood ya. Kalau udah katanya mood aku lagi bagus, ya aku kerjain gitu tanpa disuruh. Tapi kalau mood aku lagi nggak bagus, ya mau aku diperintah, mau pas suami udah ngomel-ngomel, mau gimana pun, ya kalau aku nggak mau nggak mau. Aku keras kepala ya orangnya teman-teman. Jangan ditiru, soalnya itu sifat buruk kali ya. Oke deh teman-teman, sesuai dengan judul yang aku buat tadi, di sini aku mau kasih tips, beberapa tips ya dari aku untuk teman-teman untuk mempermudah kalian membersihkan rumah. Jadi kalau kalian penasaran, kalian harus stay tune terus ya, jangan di skip-skip. Semoga aja ini bisa bermanfaat dan bisa membantu kalian tentunya di rumah. Mana tahu nih kalian lagi memerlukan ide ini atau tips ini tuh bermanfaat banget buat kalian. Nah, jadi tuh aku tadi pas bersih-bersih tuh nggak ada niatan sih mau bersihin atau ngepel gitu ya. Tapi ternyata aku lihat untuk lantai aku tuh banyak bekas-bekas cat waktu aku makeover ya. Jadi aku tuh kurang ngeh ke situ. Nah, itu dia teman-teman. Ada beberapa orang yang hal-hal kecil itu kurang diperhatikan dari sudut-sudut rumah atau mungkin dari selip-silipan rumah, itu tuh jarang kita bersihkan gitu ya. Kadang ngepel tuh hanya yang nampak-nampak aja gitu, yang nggak kelihatan tuh diabaikan gitu. Jadi aku di sini mau bersih-bersih. Nanti setelah ini aku juga bersihin kamar mandi juga sih. Cuman aku nggak videoin ya, soalnya kamar mandi aku tuh sempit banget, susah gitu untuk videoin. Nah, ini kalian bisa lihat bekas-bekas cat ini tuh yang nggak terlalu aku gubris kemarin-kemarin karena fokus membersihkan lantai bagian-bagian tengah gitu ya. Jadi bagian-bagian pinggir ini tuh nggak terjangkau gitu. Makanya aku di sini baru ngeh, dan ini tuh lantai juga udah mulai nggak bagus ya, nggak enak banget dipijak gitu, udah banyak banget kotorannya. Kelihatan nggak sih? Ya semoga kelihatan ya, soalnya aku pakai kamera kentang teman-teman, jadi nggak terlalu detail untuk kotorannya tuh nggak terlalu nampak gitu ya. Nah, ini dia tips dari aku. Kalau kalian mau ngepel, kalau kerak di lantai kalian itu sudah membandel atau kayak udah nempel banget gitu di lantai ya. Jadi cara untuk biar kalian itu nggak perlu pakai otot ngepelnya. Jadi di sini aku saranin kalian untuk ngepelnya tuh pakai air panas. Jadi air panas itu kalian campur sama pewangi pel, terus kalian tambahin sama Ajinomoto. Itu tips sih. Kalau kalian mau tambahin baking soda atau citron juga boleh ya, malah makin bagus. Cuman di sini aku tambahin pakai Ajinomoto aja karena itu bumbu dapur yang punya 1000 manfaat ya. Jadi untuk bersih-bersih perintilan dapur atau lantai atau kain-kain kotor yang mungkin nodanya tuh susah banget dibersihkan, kalian bisa gunakan kayak citron acid, baking powder, baru kayak Ajinomoto. Itu berguna banget teman-teman, kalian harus punya gitu. Walaupun itu bukan sering kalian pakai untuk masak, tapi kalian harus punya stoknya. Nah, ini kalian bisa lihat itu tuh nodanya tadi kalau nggak pakai air panas tuh susah banget, harus pakai otot gitu ngepelnya. Tapi ini aku nggak perlu pakai otot, jadi noda itu langsung terangkat gitu ya, karena kita ngepelnya tuh pakai air panas gitu. Jadi noda-noda itu jadi ngelebur kali ya karena kena panas. Jadi itu bikin si lantai itu cepat banget glowing dan kinclong. Dan setelah dipel, kalau kita ngepelnya tuh walaupun terlalu banyak
pewangi pel kan biasanya licin ya kalau habis ngepel. Tapi kalau kita pakai air panas itu lantai jadi keset, jadi bagus banget gitu. Dipijak juga enak gitu. Jadi kalau ngepel itu pakai air panas ya teman-teman, ditambahin sama citron boleh, pakai baking juga boleh, pakai Ajinomoto juga boleh, terserah mana yang ada aja. Jadi itu nggak ngerusak lantai juga, dan untuk lantai-lantai yang bekas-bekas cat itu catnya itu bakalan luntur gitu ya teman-teman, akan bersih. Alhamdulillah itu tips tadi untuk ngepel. Mana tahu nih kalian yang lagi bingung bersihin bekas-bekas ngecat, karena kan kemarin baru lebaran ya. Jadi pasti banyak banget yang ngecat rumah, jadi lantai-lantainya tuh pada kena bekas-bekas cat. Nah ini dapur aku sebenarnya sudah bersih, tapi kok aku salpok ya sama si panci ini. Panci jadul ya, ini tuh pemberian dari temen aku ya waktu aku melahirkan anak aku yang paling kecil. Jadi katanya tuh untuk MPASI gitu, jadi aku dibeliin itu karena kemarin aku MPASI-nya tuh pakai kuali yang aku pakai masak gitu, jadi rasa MPASI-nya tuh pedes karena pada zaman itu zaman aduh sulit banget lah pokoknya ya. Jadi tetangga aku tuh kayak kasihan dan beliin aku ini, jadi aku masih rawat banget karena aku sayang banget. Soalnya pemberian ya, aku tuh nggak pernah pandang apapun itu pemberian, mau harganya mahal, mau harganya murah, mau barang bagus, mau barang biasa aja, aku tetap rawat. Karena bagi aku pemberian itu adalah salah satu kenangan yang sangat indah gitu, karena orang itu memberi dengan tulus hatinya. Even if you're gone, I won't forget you. Nah ini aku lanjut aja ambil alat-alat tempur aku ya. Ini tuh baking powder, terus tadi ada citron juga, ada apa lagi namanya itu ya, abu ya teman-teman. Itu tuh abu piring, zaman dulu tuh suka banget beli itu karena kan dulu kita masaknya pakai tungku ya. Aku tuh dulu masak pakai tungku, pakai kompor minyak, jadi tuh kayak hitam terus ya kualinya, jadi wajib banget punya si abu. Nah sekarang udah mulai langka ya teman-teman untuk abu piring ini, cuman bagian daerah aku tuh masih ada yang jual gitu. Nah tadi tuh aku masak air lagi untuk ngerendam si panci ya, terus nanti biar pancinya juga panas, jadi makin gampang untuk membersihkannya. Jadi kalau kalian ingin bersihkan panci yang hitam tuh, pancinya tuh harus digunakan dulu gitu ya, jangan dingin. Kalau dingin tuh malah item-itemnya lengket gitu ya teman-teman. Nah karena aku masih ngerebus air, jadi daripada buang-buang waktu nunggu si air masak, aku tuh lihat tirisan cuci piring aku juga udah mulai dekil ya. Nah jadi di sini aku bersihin, soalnya risih banget teman-teman kalau udah lihat yang dekil-dekil. Soalnya kan udah terbiasa ya lihat yang bersih-bersih, jadi kalau udah lihat yang dekil-dekil tuh suka gatel matanya. Kalian samaan gak sih sama aku? Pokoknya itu udah kebiasaan banget. Itu aku terapkan di rumah biar anak-anak juga terbiasa. Karena kalau anak-anak terbiasa rumah bersih, rumah rapi, itu tuh jadi kayak kalau kotor tuh mereka risih gitu ya. Makanya kita tuh harus biasain rumah itu rapi. Nah, ini tuh untuk bagian sela-selanya tuh susah banget ya karena jaring-jaring gitu ya. Jadi agak susah, makanya aku tuh pakai sikat gigi. Nah, aku tuh kalau sikat gigi tuh kan gantinya 2 bulan sekali ganti sikat ya. Jadi sikat lama tuh nggak pernah aku buang teman-teman. Aku pakai lagi untuk bersihin kayak itu tadi, bersihin sela-sela yang nggak bisa aku spon gitu ya. Allah kok jelibet ya ngomongnya. Jadi aku simpenin gitu, nanti kalau udah parah banget baru aku buang gitu ya. Pokoknya masih bermanfaat lah sikat gigi yang bekas gitu ya. Nah ini airnya udah mateng, aku nggak taruh di baskom, aku taruh aja di wastafelnya aku tutup aja, aku sumbat gitu ya. Jadi aku masukin, sebenarnya ini airnya kurang banyak ya teman-teman, kalau kalian mau lebih bagus lagi hasilnya banyak gitu, tenggelam gitu ya untuk produknya yang mau kita bersihin. Jadi di sini aku tambahin citron, terus aku tambahin baking powder, terus aku rendam deh. Nah di sini aku juga lihat tungku kompor ya itu udah mulai kotor juga, cuman itu kayaknya agak susah sih bersihinnya, jadi aku tuh bersihin sekedar aja sih kalau untuk itu. Nanti deh aku bikinin bersihin yang maksimal ya biar kayak baru lagi. Soalnya aku tuh lagi buru-buru juga ini bikin videonya teman-teman, karena harus prepare lagi untuk jualan Pak Suami. Aduh aku tuh rempong banget sebenarnya teman-teman, tapi alhamdulillah sekarang tuh masih bisa konsisten untuk upload video setiap hari karena lagi semangat nih. Soalnya kayak YouTube tuh lagi baik, jadi lagi semangat aja.
Oke deh, di sini aku mau taruh dulu untuk si abu piringnya di tempatnya biar agak rapi aja ya, nggak berserakan. Ini tuh bekas tempat sabun colek ya, jadi nggak aku buang, aku simpen gitu ya, mana tahu ada gunanya gitu. Aku tuh suka banget simpen-simpen ya. Pokoknya apa barang-barang tuh nggak selalu aku buang gitu, karena suatu saat nanti pasti ada manfaatnya. Nah, di sini aku liatin ke kalian, ini tuh tadi udah aku rendam sekitar 15 sampai 20 menit. Terus di sini aku langsung siramin si abu piringnya. Nah, ini tuh kalian bisa lihat aku nggak pakai otot ya, nggak pakai tenaga untuk gosok-gosoknya. Ini pelan-pelan aja dan alhamdulillahnya tuh langsung ngangkat gitu ya si item-itemnya. We'll see you soon. If I can make Pokoknya untuk kuali, wajan, bagian untuk teflon-teflon atau apalah itu ya, kalian bisa gunakan trik ini untuk membersihkannya karena dengan ini tuh kotorannya tuh atau keraknya itu kayak lebih lunak gitu teman-teman dibersihkan. Kalau dalam posisi dingin kalian bersihkan atau nggak kalian rendam dulu, itu kalian harus pakai otot ya untuk bersihkannya. Sementara ini nggak perlu pakai otot, udah kinclong dan glowing. Jadi ini udah cantik lagi, nggak perlu dibuang ya. Kalau ada kuali jadul, panci jadul, jangan dibuang dulu teman-teman. Ingat kenangannya, mana tahu dari kenangan yang sangat berkesan. Mana tahu tuh dari mantan pacar, cece hilang. Nggak mungkin ya barang-barang yang dari mantan pacar pas sudah get out semua ya teman-teman. Maksudnya kenang-kenangan mungkin dari teman, tetangga, ataupun dari saudara, dari suami atau dari apa siapalah namanya. Kalau udah pemberian tuh pasti kenang-kenangan ya, cendera mata. Jadi kita tuh harus merawatnya dengan baik. Nah, ini tuh udah kinclong dan glowing, kalian bisa lihat begitu mudahnya aku membersihkannya. Tadi padahal hitam banget kan, ini tuh udah glowing lagi, udah kayak baru lagi. Jadi kalau pas dipakai untuk ngonten nggak malu-maluin ya. Kemarin sempat ditegur sih, wajannya udah hitam, kualinya udah hitam, nggak dibersihin. Jadi ini lanjut aja aku bersihin, biar nanti kalau dibuat konten jadi baru, jadi kayak kelihatan cantik ya di video. Nah, ini untuk si tatakan kompor nggak terlalu bersih banget sih, soalnya aku buru-buru ya teman-teman, soalnya mau prepare lagi untuk jualannya Pak suami. Oke deh teman-teman, itu dia tadi tips-tips dari aku ataupun cara-cara aku merawat perintilan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan semoga kalian bisa terhibur dengan video sederhana aku ini. Terima kasih aku ucapkan yang udah nonton dari awal sampai akhir dan udah subscribe, yang udah komen. Aku ucapkan terima kasih banyak ya teman-teman. Semoga Allah membalas segala kebaikan kalian dengan kebaikan pula. Oke deh, sampai sini dulu video dari aku ya. Sampai jumpa lagi di next video aku berikutnya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.